Bahasa baku adalah salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok acuan, yang dijadikan dasar ukuran atau yang dijadikan standar, digunakan secara efektif, baik dan benar. Efektif karena membuat gagasan-gagasan yang mudah diterima dan diungkapkan kembali, baik karena sesuai kebutuhan, ruang, dan waktu. Dan benar karena sesuai kaidah kebahasaan secara tertulis maupun terucap. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Bahasa ragam ilmiah juga merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Dalam bahasa Indonesia, kebakuan bahasa diukur dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, pedoman umum tata bentukan istilah, KBBI, dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Bahasa baku tersebut kemudian mempunyai beberapa ciri-ciri, antara lain tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contohnya kata saya dan kata gue, kata merasa dan kata ngerasa. Ciri yang kedua adalah tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contohnya dari kata itu benar dan kata itu adalah benar. Ciri yang ketiga adalah bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Sebagai contohnya, kata bagaimana dan kata gimana. Yang keempat, pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. Contohnya, pada kata menangis dan kata nangis. Ciri yang kelima adalah pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Adapun contohnya ada pada kata sehubungan dengan dan sehubungan. Ciri yang keenam ditunjukkan dengan tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Contoh katanya mengatasi dan mengejar. Ciri yang ketujuh ditunjukkan dengan tidak mengandung arti pleonasme dan tidak mengandung hiperkorek. Di samping adanya karakteristik bahasa baku, secara umum ciri-ciri ragam bahasa ilmiah antara lain adanya penggunaan diksi yang tepat. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan telah dipahami secara umum, di mana penggunaan diksi yang tepat sangat berpengaruh pada kualitas atau kebakuan suatu kalimat. Ketepatan pemilihan kata yang mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang dijabarkan secara tepat pada imajinasi pembaca, seperti yang dipikirkan oleh penulis. Yang kedua, ciri ragam bahasa ilmiah yaitu penggunaan ejaan yang benar. Ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Hal-hal yang berkaitan dengan EYD antara lain penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca titik koma, dan sebagainya, dan penggunaan angka dan bilangan. Ciri yang ketiga adalah penggunaan kalimat yang efektif. Sebuah kalimat yang efektif mempersoalkan bagaimana ia dapat mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan penulis. Ciri yang keempat ditandai dengan penggunaan paragraf yang padu dan koherensi. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Paragraf yang baik hendaknya memiliki 3 syarat utama, yaitu memiliki kesatuan, kepaduan, dan memiliki
isi yang dijabarkan secara memadai. Karakteristik bahasa baku dan ragam bahasa ilmiah. Karakteristik bahasa baku antara lain: 1. Kata baku tidak dapat berubah setiap saat. 2. Tidak terpengaruh bahasa daerah. 3. Bukan bahasa percakapan sehari-hari. 4. Tidak terpengaruh bahasa asing. 5. Penggunaan kata baku sesuai dengan konteks di dalam kalimat. 6. Kata baku tidak mempunyai arti yang rancu. 7. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme atau lebih dari apa yang diperlukan. Dan terakhir, pemakaian imbuhan pada kata baku secara eksplisit. Sedangkan karakteristik dari bahasa Indonesia ragam ilmiah ini memiliki 6. Yang pertama itu, bahasa Indonesia bersifat cendekia. Artinya, bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Contohnya, pergeseran nilai-nilai budaya bangsa terjadi karena masuknya pengaruh budaya barat ke Indonesia. Karakteristik yang kedua, lugas dan logis. Ciri lugas yang dimaksud ialah tidak bermakna ganda, sedangkan ciri logis adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya dapat diterima dengan akal sehat. Contohnya, mahasiswa sering mendapatkan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan sehingga kemampuan berpikirnya menjadi berada di awang-awang. Karakteristik selanjutnya, jelas. Artinya, bahasa yang Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah jelas struktur kalimat dan maknanya. Kalimat yang tidak jelas umumnya akan muncul pada kalimat yang sangat panjang. Contohnya, baik buruknya pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah dan laku sehari-hari. Selanjutnya, formal. Artinya, bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat resmi. Contohnya, kata formal wanita, kata non-formalnya cewek. Selanjutnya, bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat bertolak dari gagasan. Artinya, penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Contohnya, perlu diketahui bahwa pendidikan di lingkungan keluarga sangat penting dalam pendidikan moral Pancasila. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat ringkas dan padat, direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang hemat. Contohnya, Tridharma perguruan tinggi menjadi ukuran kinerja setiap sivitas akademika. Tahap selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat bahasa baku dan ragam bahasa ilmiah. Bahasa baku memiliki fungsi yang secara umum disebutkan seperti berikut. Yang pertama, sebagai pemersatu. Sebagai pemersatu, bahasa baku dan ragam bahasa ilmiah, yakni pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, pemberi kekhasan. Artinya, pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Ketiga, pembawa kewibawaan. Artinya, pemakaian bahasa baku dapat menikmati kewibawaan pemakainya. Dan terakhir, sebagai referensi seseorang. Artinya, bahasa baku menjadi tolak ukur bagi tidaknya penggunaan bahasa seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan, ragam bahasa ilmiah memiliki fungsi untuk keperluan formal. Artinya, tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari. Selain pada penulisan ilmiah, ragam bahasa ilmiah sebagian besarnya masih dipakai di dunia jurnalistik, meskipun sebagian pekerja jurnalistik lainnya sudah mulai longgar dalam menggunakan bahasa. Penggunaan bahasa baku digunakan untuk membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya, membuat laporan, membuat karya ilmiah, membuat nota dinas, membuat surat lamaran pekerjaan, saat musyawarah atau diskusi,
saat berpidato dan rapat dinas, surat menyurat antar organisasi, instansi atau lembaga, dan lain sebagainya. Di samping adanya karakteristik bahasa baku, secara umum ciri-ciri ragam bahasa ilmiah antara lain adanya penggunaan diksi yang tepat. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan telah dipahami secara umum, di mana penggunaan diksi yang tepat sangat berpengaruh pada kualitas atau kebakuan suatu kalimat. Ketepatan pemilihan kata yang mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang dijabarkan secara tepat pada imajinasi pembaca, seperti yang dipikirkan oleh penulis. Yang kedua, ciri ragam bahasa ilmiah yaitu penggunaan ejaan yang benar. Ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Hal-hal yang berkaitan dengan EYD antara lain penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca titik, koma, dan sebagainya, dan penggunaan angka dan bilangan. Ciri yang ketiga adalah penggunaan kalimat yang efektif. Sebuah kalimat yang efektif mempersoalkan bagaimana ia dapat mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan penulis. Ciri yang keempat ditandai dengan penggunaan paragraf yang padu dan koherensi. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Paragraf yang baik hendaknya memiliki 3 syarat utama, yaitu memiliki kesatuan, kepaduan, dan memiliki isi yang dijabarkan secara memadai.